membiayai bapaknya yang menjadi tanggungannya, atau kakeknya, atau anaknya, kemudian dia tidak bisa memenuhi 50%. Dia kena ketetapkan sebagai orang fakir, walaupun dia kerjanya misalnya dia mahal, bajunya gede. Ini yang sekarang banyak ya, gojek-gojek gitu kan. Wah, sulit. Tapi dia optimis hidup, Pak. Apa? Karena dia ingin menjadi orang yang dicintai Allah. Masalah ini makanya perjuangan hidup itu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa kita harus yakin bahwa Allah itu baik. Tetapi kita dikasih yakdir sempit, bisa jadi memang cocoknya kita di sini. Biar kita rajin ke musyawarah. Mana? Hadir. Kalau kaya kita nggak dari mana? Semuanya telah betul. Nah ini bercanda lah. Jadi gitu ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada yang nanya kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan apa Bapak? Oh iya. Wa minal asal. Ini kemarin ada yang nanya. Pak ada yang kemarin nanya. Pas saya ikut wa minal asal sampai di sini. Fadilatut taklim. Jadi keutamaan orang yang mengaji. Sekarang wa minal asal. Kemarin sudah dari ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an Al-Karim. Sekarang dari asar itu dari sahabat. Kemarin akhbar itu dari hadis Rasulullah SAW. Kalau asar itu dari sahabat. Jadi apa yang disampaikan hikmah-hikmah perkataan ucapan-ucapan dari sahabat. Qala al-musannif nafa'allahu bi'ulumihi wa asari wa anhu fi darain ma ruwiya, apa yang diriwayatkan an Mu'ad dari sahabat Mu'ad annahu qala, sesungguhnya dia pernah berkata ta'allamul ilma, hendaklah kamu sekalian apa? Mengajarkan ilmu, karena fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena mengajarkannya itu adalah sebagai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'allamu, menuntutlah kalian ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah bagian dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa talabahu ibadah. Kemudian menuntutnya itu adalah bagian daripada ibadah. Wa mudarasatuhu tasbihun. Kemudian mengulang-ulangnya itu seperti orang yang bertasbih. Begini Pak. Jadi jangan sangka orang belajar itu capek. Itu semuanya udah ada hitungannya Pak. Jadi gitu. Jadi kita pulang capek itu sebagian daripada tasbih, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau nggak diulang-ulang itu nggak bakalan lengkap Pak. Besok ngajarin apa? Udah hilang semua pasti ajarin. Jadi itu Pak. Wal bahtsa anhu jihad. Kemudian pembahasannya, ini kan biasa ilmu itu kalau udah ini dibahas Pak, diskusi dan sebagainya. Dan diskusi pembahasan pendalaman ilmu itu jihad adalah seperti orang wa ta'limahu man la ya'lamu sadaqah, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui itu adalah sedekah. Jadi niatkan Pak, jangan tujuannya Ustaz nyari duit mulu Pak. Jadi tujuannya sedekah. Nanam padi dapat rumput. Nah ini pepatah Pak, ini pepatah yang cukup bijak ini, dalam sekali. Nanam padi dapat rumput. Coba nanam rumput Pak. Dapat padi kan? Enggak bakal dapat. Jadi seperti itu. Insyaallah wa ta'ala. Wa badla
wasallamahu li ahli qurba, kemudian dia menyerahkan kepada ahlinya yang membutuhkannya, itu sebagai pendekatan, itu taqarruban ila Allah. Wa huwa anisu fil wahdah, dia adalah sahabat, teman di dalam kesendirian. Jadi ilmu ini menjadi teman, Pak. Kalau di pondok-pondok sahabat itu kan, Haji Alfiyah, pagi-pagi Pak, teriak-teriak, mahfuzot diapalin, taslim, itu kayak jadi teman, Pak. Jadi teman kesendirian, apalagi pondok jauh dari orang tua, itu Pak, seperti itu. Wasahibu fil khalwah, teman di dalam kesepian. Itu seperti itu belajar. Itu indahnya belajar itu seperti itu. Saya mondok dulu 6 tahun, pindah lagi 1 tahun, pindah lagi 4 tahun atau 5 tahun pulang. 4 tahun. Berapa tahun Pak? Baru 11 tahun. Sebentar ini agak berasa. Katanya udah pulang di rumah. Habis itu ke kampus gak pernah pulang lagi. Makanya mau bawa baju dan ketemu juga gitu kan. Jadi nggak terasa, pokoknya itu teman di dalam kesendirian. Wadalilu ala din, dan menjadi apa? Dalil itu bukti. Ya. Dalil kan kayak Al-Quran itu bukti, dalil terhadap agama. Wal musabbiru ala baksa'i, kemudian menjadi memberi kesabaran Pak terhadap berbagai musibah, wadh-dharra'i, dan kesulitan. Yarfa'u bihi aqwaman, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kaum dengan ilmu. Fa yaj'aluhum fil khairi qadatan, dan menjadikan mereka di dalam kebaikan sebagai penuntut. Sadatan hudatan yuqtada bihim, yaitu petunjuk yang akan menunjuki mereka dengan petunjuk tadi. Jadi itulah fungsinya ilmu. Adillatan fil khair, itu menjadi bukti untuk petunjuk kepada jalan kebaikan. Tuktasu asaruhu, akan diceritakan Pak, di dalam sejarah apa? Jejak-jejak mereka Pak. Coba misalnya Musina, sahabat itu, ulama-ulama itu diceritakan terus Pak, tidak henti-hentinya dari asal mereka itu. Wa turmaqu af'aluhum, perbuatan mereka akan selalu diperhatikan. Jadi orang kalau udah punya ilmu, ya apa yang dilakukan itu pasti diikuti orang, diperhatikan. Jadi itu kelebihan. Yablugul 'abdu bihi manazilal abrar, seorang hamba dengan ilmu itu akan mencapai derajat yang mulia. Wa darajatil ula, dan derajat yang tinggi. Wa tafakkuru fihi yu'dalu bisyan, bertafakur, memperdalam di dalam ilmu itu disamai dengan orang yang puasa pahalanya. Orang puasa itu sama sama orang yang tafakur di dalam ilmu. Tafakur itu kan beneran kan? Kan sekarang kalau tafakur novel apa gitu, bukan ilmu. Apalagi YouTube ya, gosip-gosip mulu ilmunya, nggak jelas. Itu disamakan pahalanya dengan orang yang puasa. Wa mudarasatuhu bil qiyam, tadi mudarasah mengulang-ulang ilmu itu disamakan dengan orang yang bangun sholat. Bihi yuta'u Allahu azza, dengan ilmu Allah akan ditaati oleh mereka.
Itu jalan untuk taat kepada Allah. Wa bihi yu'badu, dengan ilmu Allah akan disembah, ditaati. Wa bihi yuwahhadu wa yumajjad, dengan ilmu adalah jalan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yutawarra, dengan ilmu orang akan waro. Waro ini kan jauh daripada dunia ya, tapi dalam tahapan-tahapan yang memang benar, itu waro. Wa bihi tusalul arham, dengannya ini tersambung silaturahmi. Banyak Pak alim ulama kalau udah kumpul itu nggak pernah habis-habis Pak. Maka alim ulama, makanya dulu saya pernah cerita, belajar jauh, kita tinggalkan yang di rumah, tapi pengganti kita lebih banyak Pak di tempat lain. Ya di rumah mungkin sekitar 10-20 teman satu kelas kan. Satu angkatan paling kita anak sekolah masih SD itu berapa orang Pak? Enggak sampai ratusan lah. Ya kalaupun ratusan ada. Di sana kita ketemu 2000 orang Pak. 2000 berjamaah, punya saudara lagi, punya saudara. Kita ke Sulawesi ada teman, ke Solo ada teman, kemana-mana ada teman. Bahkan nyambung lagi. Ya itulah, dengan ilmu itu tersambung silaturahmi. Wa bihi yu'raful halal, dengan ilmu itu kita tahu tentang yang halal. Wa huwa imamu wal amal tabi'un, ilmu itu adalah imam, sedangkan perbuatan itu mengikuti imam, yaitu ilmu. Jadi ini kita kalau nggak punya ilmu, amal ini ngikutin apa? Maka ilmu ini menjadi imamnya. Amal perbuatan kita mengikuti ilmu. Kalau nggak ada imamnya, makmumnya nggak jelas Pak, jamaahnya jadi nggak jelas. Nggak ada panduannya. Yulhamu su'ada wa yuhramul asqiya, diberikan kemuliaan ya dengan ilmu, kemudian dicegah kita daripada asqiya itu celaka dan sebagainya, keburukan itu dengan ilmu. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Imam Hasan di sini adalah bukan Hasan bin Ali, yaitu Wal Hasan bin Yasar al-Basri Abu Sa'id. Itu Hasan bin Yasar al-Basri dengan iniannya panggilannya Abu Sa'id. Tabi'i jalil, dia adalah golongan tabi'in yang cukup disegani. Laulal ulama la sura nasu mislal ba'id. Kalaulah bukan karena alim ulama, ya, karena ilmu dalam intinya, maka manusia ini seperti hewan. Jadi ay innahum bita'allumi yukhrijuna an-nasa min haddil bahimah. Sesungguhnya dengan belajar, dengan ilmu yang kita tuntut tadi, yang kemudian kita dapatkan ilmu darinya, mengeluarkan manusia dari batasan-batasan kehewanan. Jadi hewan itu yang kita tahu sendiri lah, pokoknya berbuat apa saja tanpa pikir, tanpa ada batasan. Dan dengan ilmu maka kita dibatasi, ada jarak antara kita sebagai manusia dengan hewan. Ila haddil insaniyah, kepada batasan sebagai kemanusiaan. Maka manusia itu kan ada aturan. Kemudian kalau adat ya macam-macam lah, termasuk ada. Bayanul ilmi alladhi huwa fardhu 'ain. Kemudian penjelasan tentang ilmu yang itu adalah menuntutnya menjadi fardhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Faminhu ma yudraku bihi tauhid wa yu'allimuhu dzatullah ta'ala wa sifatuhu.
Dengan ilmu itu kita dapat mengetahui perihal tauhid. Kemudian diajarkan dengan ilmu itu berkaitan, kalau kita tadi sampai kepada masalah tauhid, zat Allah, kemudian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum ma tu'rafu bihi al-ibadatu wal halal wal haram. Dengan menuntut ilmu tadi kita dapat mengetahui dengannya tata cara ibadah, perkara-perkara yang halal wal haram, dan juga perkara-perkara yang haram. Wa ma yuharramu minal muamalat, dan apa yang diharamkan dalam bermuamalah. Wa ma yahillu, dan apa yang dihalalkan dalam kita bermuasyarah, bersosialisasi antara manusia. Wa minhu ma tu'lamu bihi ahwalul qalbi. Dengan kita belajar itu kita mengetahui hal-hal hati. Wa ma yuhmadu minha, dan apa yang terpuji daripada perihal hati tadi. Kasobri, contohnya yang terpuji dari perihal hati ini, sabar. Ini kan bukan hanya fisik, Pak. Itu udah mainnya hati ini, orang-orang yang sabar. Wasyukri, bersyukur. Wasakhai wa husnul khuluq, kemudian berbuat kebajikan, kemudian akhlak yang baik. Wa husnul muasyarah, kemudian berhubungan yang baik. Wasidqi, jujur. Wal ikhlas, ikhlas. Wa ma yulzamu bil haqqi, dan apa-apa yang tercela, seperti dengan hikdi wal hasadi, mencela seseorang. Jadi yulzamu itu buruk ya, sesuatu yang dicela dengan perbuatan mencela. Wal hasadi, hasud itu apa? Dengki ya. Wal ishi, wal kibri, kemudian gibah, kemudian takabur, waria, ria, merasa bangga ya, ria. Wal ghadab, marah. Wal adawah, permusuhan. Wal baghdha, yaitu kemarahan yang sangat. Wal bukhl, pelit. Fa ma'rifatu ma tasawu bihil ula, itu mengetahui apa yang dapat dicapai dengannya yang pertama. Wa ma tustanamu bilisanya, kemudian dapat dijauhkan dengannya yang kedua. Fardhu ainin, menjadi fardhu ain katafsihil mu'taqadat wal ibad wal muamalat, seperti pembenaran dengan sesuatu yang benar berkaitan dengan akidah, ibadah, dan muamalah. Itu Pak, mohon maaf saya cepetin biar cepat habis karena waktunya udah. Itulah kewajiban penuntut ilmu. Kemarin yang Pak tanyain udah kejawab ya. Itu tadi karena saya tahu yang ditanya itu udah dikit lagi, maka saya bilang nanti ada ungkapan ulama, sahabat ini ya ulama juga, yaitu Mu'adz. Subhanallah. Cukup? Ada yang nanya lagi? Kalau enggak, kita mau sholat isya. Ya, cukup. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan berkaitan dengan rukun Islam yang kedua sudah kita tutup. Kemudian yang ketiga tadi baru 2 asnaf atau mustahik. Kemudian tadi tentang fadilah taklim sudah kita selesaikan. Besok kita akan masuk kepada kitab akidah Ahlussunnah. Jadi masih usul juga. Sama-sama seiring. Mau'izatul Mu'minin masih diusul. Kita kasih palu saja, juga bahasanya tentang usul. Jadi asal agama, usuluddin. Kemarin rukun iman, rukun Islam, nanti masuk ke rukun. Bismillah.